يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nikmat demi nikmat Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Alhamdulillah, ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan, dan semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadikan kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu semangat berubudiyah kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Karena setiap nikmat yang apabila mendekatkan diri seorang hamba kepada Rabbul Izzati wal Jalalah, maka itu merupakan karunia dan kasih sayang dari Allah kepada mereka. Namun apabila Allah memberikan nikmat dan karunia kepada hambanya, yang mana nikmat tersebut membuat mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah itu awal daripada malapetaka, dan dikhawatirkan mereka termasuk ke dalam kalimat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah al-istidraj, yaitu mereka yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam nikmat, namun mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sampai suatu saat jika Allah Subhanahu wa taala ingin membinasakan mereka, Allah lenyapkan semuanya. Itulah yang disebut dengan kalimat istidraj, dan kita tidak mau termasuk orang-orang yang diistidraj oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan salah satu agar kita bisa selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah selalu bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan di antara bentuk rasa syukur yang paling berat bagi kita untuk melakukannya adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah. Karena mungkin ketika kita bersyukur kepada Allah, kita mengucapkan Alhamdulillah, dan semua orang bisa mengucapkan Alhamdulillah. Tapi apakah setiap orang yang mengucapkan Alhamdulillah mereka sudah termasuk kepada orang yang bersyukur kepada Allah? Belum tentu. Mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping mereka senantiasa bersyukur dengan kata-kata mengucapkan Alhamdulillah, namun yang paling berat adalah bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah syukur yang sesungguhnya. Makanya selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah doa yang semua kaum muslimin bisa menghafalnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara bersyukur dengan ibadah. Wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, jadikan kami betul-betul bersyukur. Bagaimana? Wa husni ibadatik, yaitu agar kami betul-betul bisa beribadah dengan ibadah yang Engkau inginkan kami untuk melakukannya. Begitu juga di dalam doa yang lain dari sahabat Syaddad bin Aus, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bersama, Allahumma inni as'aluka ats-tsabata fil amr wal 'azimata 'ala ar-rusyd. Allahumma inni as'aluka mujibata rahmatik wa 'azaima maghfiratik. Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatika. Juga digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara bersyukur dengan beribadah. Begitu juga dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut, wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kalian kepada Allah, bersyukurlah kalian kepada Allah. Artinya ikhwatul Islam, ternyata bersyukur itu bukan semudah yang kita bayangkan. Syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sesungguhnya adalah bagaimana kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang sesungguhnya adalah agar kita selalu lari kepada Allah, dan itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, fafirru ila Allah. Larilah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu adalah bentuk kita beribadah kepada Allah. Kita
kita lari kepada Allah berbeda dengan lari kepada manusia. Lari kepada manusia kita semakin jauh darinya. Lari kepada Allah kita akan semakin dekat kepadanya. Dan itulah di antara makna bersyukur kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian salawat dan dirikan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu sayang kepada kita bersama ikhwatul Islam. Di dunia Nabi selalu berdoa kepada Allah siang dan malam. Kita saja untuk diri kita kadang-kadang kita lupa berdoa. Jangankan untuk orang lain, untuk diri kita saja kadang ada hari yang kita lewatkan, kita lupa mengucapkan ya Allah ampunkan dosaku. Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita sebagai umatnya tiada hari yang dilewati kecuali ada kalimat yang diucapkan oleh Nabi, ya Allah ampunkan dosa umatku. Begitulah sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Di dunia kalimat yang selalu berputar di antara lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummati. Di akhirat begitu jugalah kalimat yang senantiasa terungkap dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ummati. Artinya apa ikhwatul Islam? Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin menunjukkan bagaimana kasih sayang yang sebenarnya kepada umatnya. Nabi tidak pernah melupakan kita sekejap mata pun. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melupa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa kita. Agar mereka-mereka yang datang setelahnya mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di akhirat pun Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berharap kepada Allah agar umatnya adalah mereka-mereka yang paling banyak mengisi surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah kisah yang selalu kita sebutkan, selalu kita bacakan agar kita tahu bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita bersama. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan salat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ayat. Tentunya ayat di dalam Al-Quran kebanyakannya, bahkan 2/3 dari isi kandungan ayat Al-Quran adalah tentang berita dan sejarah orang-orang terdahulu. Karena memang sejarah, berita, kisah itu merupakan di antara salah satu yang bisa menguatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin kita menyebutkan Nabi SAW tidak ada ubannya kecuali hanya beberapa helai saja. Kemudian Allah turunkan di antara salah satu yang menyebabkan Nabi beruban adalah surat Hud, yaitu bagaimana Allah perintahkan Nabi untuk istiqamah. Kemudian bagaimana salah satu solusinya Allah melanjutkan ayat tersebut ketika Allah perintahkan Nabi istiqamah, maka Allah menyebutkan wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul. Kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad bagaimana kisah-kisah orang-orang terdahulu, para nabi dan para rasul. Linusabbit, agar kami berikan kepadamu pendirian, keteguhan. Artinya ikhwatul Islam, Al-Quran itu 2/3 dari Al-Quran itu semuanya cerita, kisah. Dan kita tahu bagaimana kita bisa mengambil faedah darinya. Makanya banyak cerita-cerita itu. Cerita itu ingat, cerita nabi, cerita orang terdahulu, cerita itu adalah sejarah lama. Namun cerita itu akan selalu berulang dan berulang sampai hari kiamat terjadi. Itulah gunanya sejarah dan cerita atau kisah. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW membaca ayat yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi SAW membaca kisah tentang umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak ada yang beriman kepadanya kecuali sedikit saja. Begitu juga tentang cerita Nabi Isa. Umat Nabi Isa ada yang betul-betul loyal kepadanya, ada pula yang betul-betul benci kepadanya. Bahkan umat Nabi Isa juga yang mereka ingin membunuh nabinya. Dan itu merupakan di antara sejarah kelam orang-orang terdahulu, orang-orang ahli kitab, yang mana Allah menggambarkan di dalam Al-Quran sifat mereka itu selalu sama. Yaqtulunan nabiyyin, mereka membunuh para nabi. Itu adalah sifat mereka yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kalau nabi saja mereka bunuh, bagaimana dengan selain nabi? Itu merupakan di antara gambaran yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi SAW membaca ayat-ayat ini, membaca sejarah tentang Nabi Ibrahim, membaca sejarah tentang Nabi Isa alaihissalam, maka Nabi menangis. Ketika Nabi menangis, Allah tahu mengapa Nabi menangis. Kemudian Allah sengaja mengutus malaikat Jibril, wahai Jibril, datang tanyakan kepada Muhammad, ma yubki, apa yang membuat dia menangis? Maka Jibril datang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Muhammad, Allah
mengutus diriku untuk bertanya kepadamu, kenapa engkau menangis? Apa jawaban Nabi SAW? Jawaban Nabi tidak lain tidak bukan adalah ummati. Yang membuat aku bersedih adalah umatku. Karena Nabi tidak mau umatnya sama dengan umat-umat sebelumnya. Nabi ingin umatnya adalah umat yang ikut kepada para Nabi, ikut kepada Nabi SAW, yang ikut kepada agama Allah, yang diberikan taufik dan hidayah. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Sehingga Nabi dikala membaca ayat-ayat yang bercerita tentang umat sebelumnya, Nabi menangis. Nabi tidak mau umatnya menjadi umat yang kejam. Nabi tidak mau umatnya menjadi umat yang kasar. Nabi tidak mau umatnya menjadi umat yang pembangkang. Tak mau Nabi SAW. Nabi ingin umatnya adalah umat yang patuh, tunduk. Makanya kaedah dalam agama, wa qalu sami'na wa ata'na, itu kaedah kita bersama. Kaedah untuk umat Nabi berbeda dengan umat sebelumnya. Mereka wa qalu sami'na wa asaina. Kita wa qalu sami'na wa ata'na, itulah kita sebagai umat Nabi. Kami dengar, kami taat, kami patuh, kami laksanakan. Itu adalah tradisi umat Rasulullah SAW. Kemudian Jibril dikala bertanya kepada Rasulullah SAW, kembali kepada Allah, dan Allah tahu apa jawabannya. Namun Allah ingin mengangkat derajat Nabi untuk memberitahukan kepada kita siapa Nabi Muhammad bin Abdullah dan bagaimana sayangnya Nabi kepada kita sebagai umatnya. Kemudian Jibril datang kepada Allah, dan Jibril mengatakan, ya Allah, sesungguhnya Muhammad menangis tidak lain tidak bukan adalah karena umatnya. Kemudian maka Allah Subhanahu wa taala kembali mengutus Jibril, wahai Jibril, sampaikan kepada Muhammad SAW, sampaikan kalimat ini. Kemudian Jibril alaihissalam kembali lagi kepada Rasulullah SAW dikala Nabi larut dalam tangisan, larut dalam rintihan agar umatnya tidak sama dengan umat-umat sebelumnya. Maka di saat itulah Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menyampaikan sebuah kalimat yang sangat indah, yang diabadikan selama-lamanya di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan melalui lisan atau melalui Jibril alaihissalam, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Wahai Muhammad, ketahuilah, inna sanurdika, sesungguhnya kami akan membuat engkau ridha, rela, bangga, fi ummatika, terhadap umatmu, wala nasu'uk, dan kami tidak akan pernah membuat engkau kecewa terhadap apa yang mereka lakukan. Itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang diabadikan dalam Al-Quran, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan Allah selalu memberikan Nabi apa yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi meminta bukan untuk dirinya, tapi Nabi meminta untuk umatnya, untuk kita sebagai umatnya, sampai Nabi SAW ridho dengannya. Dan di antara salah satu kebanggaan yang luar biasa, sebagaimana hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani rahimahullahu ta'ala, bahwa di dalam surga, dan ini yang membuat Nabi menjadi bangga dan bahagia, yang Nabi SAW ridho dengannya, bahwa sesungguhnya di dalam surga, kalau dibikin barisan ada 120 barisan. Penghuni surga jumlahnya 120 barisan. 80 barisan itu berasal dari umat Rasulullah SAW. Artinya 2/3 penduduk surga berasal dari umat Muhammad bin Abdullah SAW, dan semoga kita termasuk di antara salah satunya. Begitulah sayangnya Rasulullah SAW kepada kita bersama. Nabi SAW tidak akan pernah melupakan kita. Hanya saja sebahagian umat Nabi yang sering melupakan Nabinya SAW, Nabi tidak meminta banyak kepada kita ikhwatul Islam. Yang diminta, dan diantara salah satu permintaan Rasulullah SAW kepada kita bersama adalah bagaimana kita senantiasa membasahi lisan dan lidah untuk menyebut nama baginda Nabi yang mulia. Dan ketika kita berselawat kepada Rasulullah SAW, itu adalah di antara bentuk kita berbalas jasa kepada Nabi. Walau Nabi tidak butuh kepada berbalas jasa yang kita lakukan, tapi itu adalah bukti kita ingin selalu mengingat Nabi. Kita ingin selalu mengenang Rasulullah SAW. Dan di antara salah satu bentuknya adalah mengucapkan salam dan selawat kepada Rasulullah SAW. Maka jangan pernah haramkan diri kita untuk mengucapkan selawat dan salam untuk baginda Nabi yang mulia SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ahli baiti wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Atau dalam riwayat yang selalu kita baca, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan kembali menyambung sejarah Nabi SAW, yaitu bagaimana Nabi SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk hijrah dari Makkah menuju Madinah. Setelah Nabi SAW menyebutkan kepada para sahabatnya, uritu dara hijratikum, sesungguhnya Allah memperlihatkan kepadaku di mana kalian akan hijrah. Allah memperlihatkan kepada Nabi sifat dan cirinya. Allah tidak menyebutkan namanya. Di dalam mimpi yang dilihat oleh Nabi SAW tidak disebutkan bahawa Madinah itu adalah tempat hijrah Nabi SAW. Tidak. Makanya dikala Nabi SAW bermimpi, maka Nabi SAW mulai meraba-raba, kira-kira kota ini di mana tempatnya. Ketika Nabi SAW bermimpi, disebutkan oleh Allah sifatnya. Apa kata Rasulullah? Aku membayangkan tempat hijrah tersebut adalah Yamamah. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyebutkan tempat hijrah itu adalah Hajar atau Hijir. Fa'idha hiyal Madinah. Tetapi ternyata tempat aku hijrah tersebut tidak lain tidak bukan adalah Al-Madinah. Makanya kota Madinah tidak pernah dinamakan dengan Al-Madinah kecuali setelah Nabi SAW tinggal di dalamnya. Sebelum Nabi SAW sampai di dalamnya, maka Madinah disebut dengan Yathrib. Dan Yathrib itu adalah kata yang tidak boleh bagi kita untuk mengucapkannya, karena Yathrib itu sendiri artinya adalah at-taubih wal malama. Taubih itu artinya kehinaan, malama itu artinya celaan, Yathrib itu artinya penghinaan. Kalimat Yathrib itu tidak bagus artinya. Makanya tidak boleh bagi kita mengucapkan kalimat Yathrib, terutama setelah Nabi SAW hijrah ke kota Madinah. Seolah-olah kalimat Yathrib itu terhapus, hilang namanya, karena tidak bagus artinya. Yathrib itu artinya, Ikhwatul Islam, kita contohkan. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam berjumpa dengan saudara-saudara yang pernah menzalimi dirinya, yang pernah ingin membunuhnya, pada akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat Nabi Yusuf menjadi seorang amir atau menjadi seorang yang terpercaya di sebuah daerah yang bernama Mesir. Kemudian tiba-tiba saudara-saudaranya kembali datang dan mereka mengetahui ternyata Aziz Mesir itu adalah saudara yang dulu pernah mereka ingin membunuhnya. Kemudian apa yang terjadi, Ikhwatul Islam? Pada akhirnya mereka pun minta maaf. Kemudian Nabi Yusuf memaafkannya. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengabadikan kisahnya. Apa kata Nabi Yusuf? Apa kata saudara Nabi Yusuf? Qalu tallahi laqad atharakallahu alaina wa in kunna laqatiin. Mereka mengucapkan semuanya, tallah, sesungguhnya demi Allah, Allah telah melebihkan dirimu dibandingkan dengan kami semua. Kalimat yang Allah abadikan di dalam ayat ini, Ikhwatul Islam, di dalam surat Yusuf, itu jugalah kata yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW menguasai kota Makkah Al-Mukarramah. Ketika Makkah terjadi Fatu Makkah, maka orang-orang Makkah berkumpul. Kemudian pemimpin orang Makkah pada waktu itu adalah Abu Sufyan. Nah, dikala Abu Sufyan berada di depan Nabi SAW, apa bahasa yang akan diucapkan oleh Abu Sufyan? Bahasa yang diucapkan oleh Abu Sufyan, bahasa yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf. Tallahi laqad atharakallahu alaina. Wahai Muhammad SAW, kata Abu Sufyan, Allah telah melebihkan dirimu dari kami. Maafkan kami, dan kami adalah orang-orang yang bersalah. Yang diucapkan oleh saudara Nabi Yusuf kepada Nabi Yusuf, itu juga yang diucapkan oleh Abu Sufyan kepada Nabi Muhammad SAW. Sama. Makanya tadi kita menyebutkan sejarah, iya cerita lama, tapi sejarah itu akan selalu berulang dan berulang. Kemudian Ikhwatul Islam, apa jawaban Nabi Yusuf? Jawaban Nabi Yusuf itu juga jawaban Nabi Muhammad SAW. Sama. Qala la tasriba alaikumul yawm. La tasrib. Apa arti la tasrib? Maka Nabi Yusuf mengatakan ketika saudaranya minta maaf, Nabi Muhammad SAW mengatakan ketika orang kampungnya juga minta maaf, kalimatnya sama. Qala la tasrib, tidak ada celaan bagi kalian. Artinya Allah sudah maafkan kalian, aku juga sudah memaafkan kalian. Itu yang disebutkan oleh Nabi Yusuf, dan itu juga yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menyebutkan la tasrib. Apa arti la tasrib? Nanti bisa kita murojaah Ikhwatul Islam di dalam surat Yusuf. Akhir daripada perjumpaan Nabi Yusuf dengan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf mengatakan qal la tasrib, tidak ada celaan. Nah, tasrib ini itulah makna daripada kalimat yasrib. Tasriba, yasrib sama bahasanya, artinya celaan. Nah, makanya tidak boleh bagi kita mengatakan Madinah dengan kalimat yasrib.
Dan kalimat Yathrib ini tidak lagi muncul dari lisannya orang-orang mukmin. Makanya ketika terjadi perang Khandaq, ikhwatul Islam, kapan terjadi perang Khandaq? Ada yang tahu? Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-5 Hijriah. Masya Allah, silakan. Barakallahu fiik, Allah jika khairan. Karena barakallahu fiik, Allah jika khairan. Dibaca ya, barakallahu fiik, Allah jika khairan. Perang Khandaq itu ikhwatul Islam terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Perang Khandaq ini perang yang paling berat dirasakan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingatkan kepada orang-orang yang beriman agar kita selalu membaca kisah ini. Ya ayyuhalladzina amanu zkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat nikmat Allah kepada kalian. Diperintahkan ayat ini membacanya kepada para sahabat Nabi dan juga diperintahkan kepada kita untuk selalu membacanya. Suratul Ahzab juz 21 dan juz 22. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat nikmat Allah kepada kalian. Karena nikmat yang Allah berikan kepada Nabi dan para sahabat Nabi, itulah nikmat yang Allah berikan kepada seluruh kaum muslimin. Mereka yang berjuang, kita yang mendapatkan hasilnya. Kemudian ikhwatul Islam, di dalam ayat ini Allah menyebutkan hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Yang mana peperangan ini Allah betul-betul memberikan ujian yang luar biasa, goncangan yang dahsyat kepada orang-orang mukmin. Wa zulzilu, dan mereka digoncangkan zilzalan syadida, artinya betul-betul peperangan yang dahsyat. Kemudian di antara bentuknya ikhwatul Islam, ada orang, sebahagian mereka yang ada rasa kemunafikan di dalam hatinya. Wa idh qalat ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib. Mereka menyebutkan dikala mereka ingin pulang, mereka tidak ingin bergabung dengan Nabi SAW. Kemudian mereka menyebutkan ya ahla Yathrib, wahai kalian penduduk Yathrib. Mereka tidak menyebutkan ya ahlal Madinah. Kenapa? Seolah-olah ingin melemahkan kaum muslimin, mengungkit sejarah lama. Karena Yathrib itu ikhwatul Islam adalah sejarah yang dulunya adalah sejarah yang penuh dengan darah. Maknanya penduduk Yathrib sebelum dinamakan dengan Madinah, mereka tidak pernah berhenti berperang bertikai antara sesama. Dan akhir daripada peperangan tersebut ada namanya peperangan Bu'az. Peperangan Bu'az ini kurang lebih terjadi 5 tahun sebelum Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, yang menewaskan semuanya. Yang tersisa dari kabilah orang Al-Aus dan Khazraj hanya satu saja, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kenapa Abdullah bin Ubay bin Salul ingin diangkat menjadi gubernur kota Madinah sebelum Nabi hijrah? Karena satu-satunya yang tersisa dari pemimpin Al-Aus dengan Al-Khazraj adalah dia sendiri. Yang lainnya mana? Semuanya sudah tewas karena terjadi pertikaian di antara satu dengan yang lainnya. Begitulah keadaan kota Madinah, penuh dengan konflik dulunya. Dan namanya bukan Madinah, namanya Yathrib. Makanya nama yang tidak bagus itu harus diganti. Ada sebahagian nama kita ikhwatul Islam atau nama kita, nama anak-anak kita yang berat bagi mereka untuk menerimanya. Seperti misalnya ada nama yang berat ikhwatul Islam, walaupun diperselisihkan, tapi ini menurut kami agak sedikit berat. Misalnya Abdul Jabbar misalnya, itu nama yang berat. Ada nama-nama yang berat, ada nama-nama yang dilarang bagi kita untuk mengucapkannya. Nah, apabila ada nama yang berat atau nama yang dilarang bagi kita mengucapkannya, maka harus kita rubah, diganti nama tersebut. Dan itu merupakan di antara salah satu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, mengganti Yathrib dengan istilah Al-Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Nabi SAW hijrah. Ketika Nabi hijrah, maka Nabi kemarin kita menyebutkan Nabi membeli unta dari Abu Bakar As-Siddiq, yang mana unta Nabi ketika Nabi membelinya berumur 4 tahun. Nah, unta ini dinamakan dengan Qaswa. Dan sampai di sinilah pembahasan yang kemarin kita menyebutkan. Qaswa itu ikhwatul Islam, ada di antara kita yang sudah tahu artinya, yang sudah mencarinya. Qaswa yang paling tua. Yang paling tua. Silakan Pak. Qaswa apa artinya? Apa bisa diangkat suaranya atau maju ke depan? Karena kami tidak dengar, bisa maju di depan sedikit Pak ya. Masya Allah, barakallahu. Maaf ya Pak ya, Masya Allah, barakallahu. Atau diangkat suaranya, tidak mungkin ya. Baik.
beda dengan unta-unta yang lainnya. Apa yang membedakan dia dengan unta yang lain? Kekuatannya. Kekuatan. Dari mana Bapak tahu? Pernah dengar ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Allah jika khairan. Silakan Pak. Masya Allah. Barakallahu fiik. Insya Allah, terima ya. Insya Allah, terima kasih Pak ya. Sehat selalu Pak ya. Insya Allah, dan juga kita bersama. Qaswa itu ikhwatul Islam, selalu kami menyebutkan qaswa itu artinya diambil dari kata-kata qaf, sin dan ya. Sama dengan Aqsa. Aqsa itu apa arti Masjid Aqsa? Masjid yang jauh di sana. Makanya disebut dengan Al-Masjidil Aqsa. Karena Masjid Aqsa ini adalah masjid yang jauh dari Makkah dan Madinah. Karena yang pertama kali dibangun atau rumah Allah yang pertama kali ada di dunia adalah Ka'bah Al-Musharrafah. Kemudian 40 tahun setelahnya ada yang namanya Masjidil Aqsa. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga saudara-saudara kita yang ada di sana. Nah, Aqsa ini artinya jauh karena memang jauh dari Mekah, dari Masjidil Haram dengan Masjid Haram Makkah dengan Haram Madinah. Maka disebut dengan Masjidil Aqsa, masjid yang jauh di sana. Begitu juga onta Nabi diambil dari kalimat-kalimat qaswa. Qaswa itu artinya jauh. Artinya onta Nabi ini jauh dibandingkan dengan onta-onta yang lainnya. Jauh dari segi kekuatannya, jauh dari segi perjalanannya, jauh dari segi keindahannya, semuanya jauh. Maka disebut dengan qaswa. Dan itulah awal daripada perjumpaan Nabi SAW dengan qaswa tersebut. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW hijrah, maka Nabi SAW singgah beberapa waktu di sebuah bukit yang kita kenal dengan Bukit Zur. Kemudian 3 hari lamanya Nabi SAW berada di sana. Dan tujuan Nabi SAW berada di sana, kita tahu semuanya, untuk menghindari pencarian orang-orang al-musyrikun. Orang musyrikun itu tahu Bukit Zur itu, mereka tahu. Dan bahkan mereka sudah sampai di sana. Makanya disebutkan dalam sejarah ikhwatul Islam bahwa orang-orang Quraisy ketika mencari Nabi SAW, mereka memberikan ultimatum, mereka memberikan pengumuman, siapapun yang menjumpai Nabi SAW dalam keadaan hidup ataupun wafat, maka untuknya 100 ekor onta. Onta itu adalah harta yang menjanjikan. Dan selalu kami sebutkan onta itu ikhwatul Islam harta yang berharga. Dan onta-onta yang kita saksikan, terutama bagi kita yang berziarah, itu adalah onta-onta yang biasa. Karena onta yang luar biasa itu mereka tidak mungkin menjadikan sebuah perdagangan. Itu adalah hewan peliharaan. Bahkan mereka tidak menjualnya. Itu dijadikan bahkan lebih sayang daripada rumah, daripada kendaraan. Bahkan harganya betul-betul melangit. Bahkan selalu kami menyebutkan onta itu ada yang harganya sampai 1 juta. 1 juta real maksudnya. Bukan sesuatu yang ringan. Itu baru onta putih. Apalagi kalau onta merah. Kami sendiri belum pernah melihat onta merah, tapi onta putih pernah melihatnya. Tapi harganya di atas 1 juta real. Artinya betul-betul hewan yang menjanjikan, lebih daripada mobil yang kita beli atau kereta yang kita beli, mahal sekali harganya. Nah, itulah yang dijanjikan untuknya 100 ekor onta. Siapa yang tidak tergiur dengannya? Maka mereka berbondong-bondong mencari Rasulullah SAW semuanya. Bahkan sudah sampai mereka di mulut atau di atas bukit Wasur tersebut. Makanya ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, dia melihat, Abu Bakar ini melihat orang-orang musyrikun. Orang musyrikun tidak melihat Nabi SAW dan tidak melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu karena mereka berada di atasnya. Apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, kalau seandainya ada di antara mereka yang melihat kakinya, maka mereka akan melihat kita. Nah, dari sinilah ikhwatul Islam bahwa sejarah itu sering kita mendengarkan ketika Nabi SAW ada di Gua Zur, maka Nabi SAW dilindungi oleh laba-laba yang membuat jaring di mulut gua. Maka dibatalkan dengan sejarah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Karena yang melindunginya adalah Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menyebutkan, kalau ada di antara mereka yang melihat kakinya, maka mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Artinya apa? Terbuka, mulut gua tersebut terbuka. Hanya saja mereka tidak melihat ke bawah. Kalau mereka melihat ke bawah, maka mereka akan melihat Nabi SAW dan juga melihat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, apa kata Nabi SAW? Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma. Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu dengan 2 orang? Siapa 2 orang ini? Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mereka lari membawa agama, lari membawa iman dan takwa. Allah yang ketiga. Ma dhannuka bisnain Allahu salisuhuma.
Artinya Allah tidak akan pernah meninggalkan kita untuk selama-lamanya, karena memang Allah tidak akan pernah meninggalkan seorang hamba yang lari dengan membawa agama, iman dan takwa kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Kemudian ikhwatul Islam, setelah 3 hari lamanya Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mereka berada di sana, maka mereka pun mulai melakukan perjalanan dari Makkah menuju Madinah. Dan kita menyebutkan ketika Nabi meninggalkan Makkah Al-Mukarramah, Nabi itu sedih meninggalkan Makkah Al-Mukarramah. Mengapa pula tidak sedih ikhwatul Islam? Makkah itu adalah kampung halaman Nabi. Makkah itu adalah kampung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ila Allah wa laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, demi Allah, innaki la khairu ardillah, sesungguhnya engkau wahai Makkah adalah tanah Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia dan tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalau seandainya aku tidak dikeluarkan darimu, maka aku tidak akan pernah keluar untuk selama-lamanya. Artinya apa ikhwatul Islam? Berarti meninggalkan Mekah bukan sesuatu yang mudah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Mekah itu merupakan tanah yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja karena Nabi diusir darinya, walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu, kalau aku tidak diusir maka aku tidak akan keluar. Kemudian setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pergi meninggalkan Mekah menuju Madinah. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh salah seorang yang bernama Abdullah bin Uraiqid. Abdullah bin Uraiqid. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan safar kurang lebih 6 hari lamanya. Dari Mekah, dari Bukit Tur sampai ke Madinah itu perjalanannya kurang lebih 6 hari. Kemudian Nabi tinggal di sana di Gua Tur kurang lebih 3 hari. Artinya semenjak meninggalkan rumah sampai menuju Madinah Al-Munawwarah, maka Nabi SAW melakukan perjalanan kurang lebih 8 hari lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, Nabi SAW sampailah di kota Madinah dengan perjalanan yang begitu panjang. Perjalanan Nabi SAW ini ikhwatul Islam selama 8 hari ini. Perjalanan Nabi SAW, ada yang menyebutkan Nabi mulai meninggalkan Mekah pada akhir bulan Safar. Ada lagi yang menyebutkan Nabi SAW mulai meninggalkan Mekah pada awal-awal bulan Rabiul Awal, atau juga pendapat-pendapat para ulama yang lainnya. Sehingga dari sini dapat kita ambil kesimpulan ikhwatul Islam bahwa sampainya Nabi SAW ke kota Madinah Al-Munawwarah adalah pada bulan Rabiul Awal. Kita ulang lagi ikhwatul Islam bahwa Nabi SAW sampai di kota Madinah pada hari Senin di bulan Rabiul Awal. Sehingga hari Senin ini adalah hari di mana punya sejarah yang indah bagi Nabi SAW. Hari Senin adalah hari Nabi dilahirkan. Hari Senin adalah hari Nabi diutus menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Hari Senin itu adalah hari di mana Nabi hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah. Hari Senin pula lah hari di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di sini, maka yang pertama kali dituju oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah daerah Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf ini adalah sebuah kabilah yang ada di Kuba. Namanya Bani Amr bin Auf. Sebuah kabilah yang ada di Kuba. Jadi pertama kali Nabi datang bukan ke sini. Pertama kali Nabi datang sallallahu alaihi wasallam adalah di sebuah tempat yang bernama Kuba. Dan Kuba itu ikhwatul Islam, Kuba itu adalah nama mata air, disebut dengan mata air Kuba, atau sumur yang ada di sana disebut dengan sumur Kuba. Sumur Kuba ini ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW berada di sana, ada yang menyebutkan 14 hari, ada yang menyebutkan 4 hari Nabi SAW berada di Kuba. Kemudian ketika Nabi SAW berada di Kuba, maka Nabi membangun masjid yang dikenal dengan Masjid Kuba. Maka Masjid Kuba ini dengan Masjid Nabawi ada persamaannya. Yang pertama ikhwatul Islam, Masjid Kuba yang membangunnya adalah Rasulullah SAW. Masjid Nabawi yang membangunnya adalah Rasulullah SAW. Artinya dua masjid ini sama-sama dibangun oleh Nabi SAW. Kemudian yang kedua ikhwatul Islam, Masjid Kuba
apabila kita beribadah di dalamnya, ada pahala yang berbeda dibandingkan dengan masjid-masjid yang lainnya. Sebagaimana dikala kita beribadah di dalam masjid Rasulullah SAW, ada pahala yang berbeda dengan yang lainnya. Jadi sama-sama mendapatkan pahala di sana. Kemudian yang ketiga, ikhwatul Islam, Masjid Quba adalah masjid yang disebutkan oleh Allah, la masjidun ussisa 'ala taqwa, masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa. Masjid Nabawi juga la masjidun ussisa 'ala taqwa, yaitu masjid yang fondasinya adalah iman dan takwa. Artinya fondasi Masjid Quba adalah iman dan takwa, Masjid Nabawi fondasinya juga iman dan takwa. Kemudian persamaan yang keempat, Masjid Quba dipuji oleh Allah penduduknya, sebagaimana Masjid Nabawi dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Jadi empat ini, ikhwatul Islam, merupakan di antara empat kesamaan antara Masjid Quba dengan Masjid Nabawi, sehingga bagi kita yang datang ke kota Madinah maka tidak boleh melewatkan dua masjid ini. Yang pertama Masjid Rasulullah SAW, dan yang kedua adalah Masjid Quba, karena memang mereka ada kedua kesamaan, sama-sama dibangun oleh Nabi, sama-sama ada pahala yang luar biasa dikala kita beribadah di sana, sama-sama diabadikan di dalam Al-Quran, la masjidun ussisa 'ala taqwa, dan sama-sama dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala penduduknya. Penduduk Quba dipuji oleh Allah, penduduk kota Madinah secara khusus yang ada di sekitar Masjid Rasulullah SAW juga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, sampailah Nabi SAW di Quba. Dari Quba Nabi SAW tinggal di sana 4 hari. Kemudian sampailah Nabi SAW ke sini. Ketika Nabi SAW sampai di sini, ikhwatul Islam, maka para sahabat yang ada, mereka sudah rindu kepada Rasulullah SAW. Mereka betul-betul menawarkan semuanya, sehingga Anas bin Malik atau Bara bin Azib menyebutkan, "Fama ra'aitu adal Madinati farihu bi syai'in farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak melihat penduduk Madinah yang mana mereka sangat bahagia kecuali ketika Nabi SAW masuk ke dalamnya. Jadi penduduk Madinah ini, ikhwatul Islam, yang membuat mereka bahagia, selalu kami menyebutkan ada dua. Yang pertama, ketika Nabi SAW masuk ke dalamnya. Ketika pertama kali Nabi hijrah, maka Nabi SAW disambut oleh penduduk Madinah, dan mereka betul-betul berada dalam keadaan yang bahagia. Kemudian yang kedua, ketika cucu Nabi SAW yang bernama Hasan juga masuk kepada penduduk Madinah, yang mana mereka bahagia sebagaimana dulu bahagianya mereka menyambut Rasulullah SAW. Bahkan juga disebutkan di dalam riwayat yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Lamma kana al-yawm alladhi dakhala fihi Rasulullah SAW al-Madinah, adaa'a minha kullu syai'." Ketika Nabi SAW masuk ke kota Madinah, maka seolah-olah Madinah memancarkan cahaya yang luar biasa. Maka dari situlah boleh bagi kita menyebutkan Madinah dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah itu artinya yang memberikan pancaran cahaya, karena diambil dari istilah yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, adaa'a minha kullu syai'. Ketika Nabi SAW datang kepada kota Madinah atau datang ke kota Madinah, maka terpancar cahaya yang begitu indah di dalam kota Madinah. Maka sebagian kaum muslimin menamakan Madinah dengan istilah Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Al-Madinah An-Nabawiyah disandarkan kepada Nabi SAW. Al-Madinah Al-Munawwarah disandarkan kepada sifatnya, yaitu Madinah yang mana ketika Nabi berada di dalamnya dinamakan kota Madinah. Maka di saat itulah Madinah seolah-olah memancarkan cahaya iman, cahaya takwa, dan cahaya Rasulullah SAW. Artinya seolah-olah mereka mendapatkan keberkahan dari Nabi kita yang mulia SAW. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di sini, apa yang terjadi? Maka para sahabat mereka menyambut Nabi SAW. Di mana Nabi SAW tinggal? Ketika Nabi SAW datang ke sini, ikhwatul Islam, maka para sahabat Nabi SAW menawarkan, "Ya Rasulullah, datang ke sini. Ya Rasulullah, ke sini." Artinya mereka menawarkan diri kepada Nabi SAW, menawarkan rumahnya kepada Nabi, karena Nabi dikala berada di kota Madinah, mana rumah Nabi? Tidak ada. Di mana Nabi tinggal juga belum tahu. Namun para sahabat Nabi, terkhusus orang-orang Madinah, mereka menawarkan Nabi SAW untuk tinggal di rumahnya. Makanya di sana, ikhwatul Islam, ada salah seorang sahabat yang mungkin masyhur bagi kita, namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Abu Ayyub ini, ikhwatul Islam, ketika melihat para sahabat yang lainnya mereka berkerumunan,
mereka mengelilingi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mengelilingi Nabi, mereka menawarkan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami. Ya Rasulullah, tinggallah di tempat kami. Ya Rasulullah, turunlah di rumah kami." Itu yang ditawarkan oleh sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatul Islam, ketika ditawarkan yang demikian, maka tiba-tiba datang yang namanya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Dia melihat kerumunan orang yang sangat banyak, kemudian tiba-tiba mengambil barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika barang Nabi diambil tanpa banyak bicara, Abu Ayyub ini dilihat dikala melihat para sahabat menawarkan diri, maka dia mengambil barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mengambil barang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dibawa ke rumahnya. Ketika dibawa ke rumahnya, apa yang terjadi? Otomatis Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena tidak mungkin barang Nabi dibawa ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi menginap di tempat yang lainnya. Sama dengan kita dikala kita sampai di kota Madinah, hotel kita Darul Iman, namun bagasi kita atau koper kita di Taibah misalnya. Tidak mungkin demikian. Di mana barang kita, di situ kita akan menginap. Kalau barang kita di Taibah, maka kita akan menginap di sana. Kalau barang kita di Darul Iman, maka kita akan menginap di sana. Tidak mungkin berpisah, karena itu adalah kebutuhan kita. Nah, begitulah Abu Ayyub Al-Ansari. Dikala melihat para sahabat hanya menawarkan diri, "Ya Rasulullah, tinggal di rumah kami," maka dia tiba-tiba mengambil barang Nabi tanpa banyak bicara, dibawa ke rumahnya, sehingga mau tidak mau Nabi sallallahu alaihi wasallam harus menginap di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana. Nah, selama Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana, maka di saat itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membangun atau mulai membangun masjid yang kita kenal dengan Masjid Nabawi. Maka di sini kita akan mengawali cerita ikhwatul Islam bagaimana proses pembangunan Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi ini ikhwatul Islam, pertama kali Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat lokasinya. Tentunya berdoa kepada Allah di mana lokasi Masjid Nabawi akan dibangun. Karena Masjid Nabawi itu Allah yang menentukan lokasinya. Makanya ada sebagian ahli sejarah, kita belum tentu bisa benar atau salah, tapi sebagian ahli sejarah menyebutkan di antara bentuk cara Allah menunjukkan lokasi tanah haram kepada para nabi atau kepada hambanya adalah melalui hewan atau sesuatu binatang yang ditunjuk, hewan yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Masjid Nabawi melalui onta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana lokasinya? Di mana onta ini berhenti, di situlah Nabi akan membangun Masjid Nabawi sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir. Kemudian begitu juga di Ka'bah Al-Musyarrafah, di mana Ka'bah itu akan dibangun, maka itu melalui burung merpati misalnya. Kemudian begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Artinya ikhwatul Islam bahwa tempat-tempat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat ini dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lokasi Masjid Nabawi juga termasuk lokasi yang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih sendiri tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah yang membimbing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilihat, kemudian dikala didapatkan Masjid Nabawi ini tempat lokasinya itu ada tempat perkuburan. Dulu Masjid Nabawi itu ada tempatnya perkuburan, tempat pohon korma yang tidak lagi aktif, tempat pohon korma yang sudah tidak lagi berbuah. Kemudian orang-orang Madinah mereka menjadikan itu sebuah tempat perkuburan. Namun di situ tempat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tempat ini ada dua riwayat yang menyebutkan. Yang pertama, disebutkan bahwa tanah ini milik kabilah Bani Najjar yang ada di kota Madinah. Karena di kota Madinah ini ada sebuah kabilah yang namanya Bani Najjar yang juga ada hubungan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikala hijrah ke kota Madinah, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah datang ke kota Madinah sebelum Nabi hijrah? Pernah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 6 tahun, Nabi pernah dibawa oleh ibunya ke kota Madinah. Seolah-olah ke Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang kampung. Sehingga pertama kali Nabi datang ke kota Madinah, Nabi menyebutkan, aku masih ingat, padahal sudah 53 tahun yang silam atau 47 tahun yang silam. Aku masih ingat di mana dulu aku bermain. Bersama siapa dulu aku bermain? Aku masih ingat, kata Nabi SAW. Karena dikala Nabi dibawa oleh ibunya ke kota Madinah, 1 bulan lamanya Nabi berada di sini. Dan umur Nabi kurang lebih 6 tahun. Dan 6 tahun kita tahu ikhwatul Islam, anak-anak sudah bisa menghafal. Makanya dikala Nabi hijrah ke kota Madinah, Nabi menyebutkan, aku masih ingat di mana dulu aku bermain. Aku masih ingat di mana dulu aku bersama orang tuaku. Aku masih ingat, kata Nabi.
Sehingga ikhwatul Islam, ada sebuah kabilah yang ada hubungannya dengan Nabi SAW. Namanya adalah kabilah Bani Najjar. Bani kabilah yang paling besar yang ada di kota Madinah. Nah, tanah ini milik mereka. Maka Nabi SAW memanggilnya. Di dalam riwayat yang lain, tanah ini adalah milik dua orang anak yatim. Yang satu bernama Sahal, yang satu bernama Suhail. Untuk menggabungkan dua riwayat ini, ikhwatul Islam, berarti Sahal dan Suhail adalah pemilik aslinya, dan mereka berasal dari Bani Najjar. Artinya pemilik Bani Najjar, mereka milik Bani Najjar. Hanya saja mereka itu adalah anak-anak yatim. Dan kita tahu anak yatim itu tidak mungkin berinteraksi dengannya. Karena anak yatim, disebut dengan anak yatim adalah mereka yang belum balik. Mereka yang belum balik baru disebut dengan anak yatim. Makanya nanti kalau ada di antara kita yang ingin menyantuni anak yatim, maka lihat keedah anak yatim itu mereka yang belum balik. Terutama di zaman sekarang ini, waktu Islam, anak-anak umur 12 tahun, mereka sudah balik atau belum? Ada sebagian mereka yang sudah balik. Wanita kadang-kadang berumur 9 tahun, mereka sudah balik. Berarti kalau mereka sudah balik, mereka masih terhitung anak yatim atau tidak? Karena keedahnya, mereka yang belum balik dan meninggal ayahnya. Kalau yang meninggal ibunya termasuk anak yatim atau tidak? Tidak termasuk anak yatim. Artinya ikhwatul Islam itu adalah keedah. Nah, kalau kita menyantuni anak yatim, menjadi kafil anak yatim, anak wa kafilul yatim, kata Nabi SAW, aku dengan yang menyantuni anak yatim seperti ini. Artinya anak yatim itu masih kecil. Terutama di antara tradisi yang biasa kita lakukan, dan ini merupakan tradisi yang bagus, ada namanya istilah menyantuni anak yatim. Maka lihatlah keedah tersebut di ikhwatul Islam. Anak yatim adalah mereka yang belum balik. Kalau mereka sudah SMA, apakah masih disebut dengan anak yatim? Anak yatim atau tidak? Tidak lagi. Ingat, bagi kita yang mengurus atau yang ada amanah untuk mengambil, memegang harta anak yatim disebut dengan anak yatim mereka yang meninggal ayahnya dan mereka belum balik. Kalau mereka sudah balik, maka tidak lagi disebut dengan anak yatim. Bisa jadi dengan santunan yang lainnya, tapi tidak disebut dengan istilah anak yatim. Kemudian ikhwatul Islam, tanah ini milik dua orang anak yatim, Sa'al dan Suhail. Kemudian Nabi SAW memanggil mereka atau memanggil walinya. Apa kata Rasulullah SAW? Kami ingin membangun masjid, atau kita ingin membangun masjid di sini. Kemudian ikhwatul Islam, orang tersebut atau kabilah Bani Najjar, mereka mengatakan, la bal nahabahu laka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak mungkin kami menjual tanah ini kepada dirimu untuk membangun Masjid Nabawi. Tidak mungkin kami menjualnya. Namun pada akhirnya Nabi SAW tetap membelinya, dan yang membeli tanah tersebut adalah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka semua kita yang datang di Masjid Nabawi, terutama masjid yang dibangun oleh Nabi, yang panjangnya kurang lebih 70 hasta, lebarnya 60 hasta atau 30 meter, maka kita semuanya berhutang kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Karena tanah itu dibeli dengan uangnya, maka beruntunglah mereka-mereka yang menjadikan uangnya diberikan tanah dalam pembangunan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu merupakan di antara motivasi bagi kita bersama ikhwatul Islam. Bahkan pembangunan masjid rumah Allah Subhanahu wa ta'ala di antara salah satu warisan yang sifatnya abadi untuk selama-lamanya. Selama kaum muslimin menginjakkan kaki di sana, maka selama itu pula lah pahala akan mengalir kepada orangnya. Walaupun mereka sudah berkalang dengan tanah, namun pahala akan tetap mengalir kepada mereka. Dan setiap kita yang datang ke Masjid Nabawi, maka kita berhutang pahala kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, karena tanah tersebut dibeli dengan uangnya. Kemudian ikhwatul Islam, setelah tanah ini dibeli, maka diwakafkan. Karena yang namanya masjid, pembangunan masjid, bagi kita yang membangun masjid atau bagi kita yang membangun musalla, istilah masjid dan musalla tidak boleh dibangun kecuali di atas tanah yang bukan milik dirinya. Tanah itu adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, atau dengan istilah yang kita tahu adalah wakaf kaum muslimin, waqfun lillahi ta'ala. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin membangun masjid, maka tanahnya harus waqfun lillahi ta'ala. Kalau ada di antara kita yang membangun masjid di atas tanah pribadinya, maka itu bukan masjid untuk kaum muslimin. Bisa jadi masjid untuk dirinya atau mushola untuk dirinya. Karena yang namanya masjid, wa annal masajida lillah, kata Allah dalam surat Jin, wa annal masajida lillah. Masjid itu adalah milik Allah. Tanahnya, bangunannya, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada istilah masjid ini milik kami, masjid itu milik fulan, tidak ada. Masjid itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya tanah itu harus dibebaskan, dijadikan wakaf untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ketika ingin dibangun Masjid Nabawi ini, maka di sana ada perkuburan. Sebagaimana tadi yang kita jelaskan, ada perkuburan. Apa yang diperintahkan oleh Nabi? Perkuburan ini harus digali, harus dipindahkan. Karena antara masjid dengan perkuburan dua hal yang harus dipisahkan. Buktinya apa? Dulu tempat tanah ingin dibangun Masjid Nabawi itu ada perkuburan orang-orang Madinah. Nabi SAW atau Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa tanah itu adalah tanah milik orang-orang Madinah, yang mana itu adalah perkuburan orang-orang Madinah. Sebagaimana disebutkan di ikhwatul Islam, kanat fihi, Anas bin Malik menyebutkan, kanat fihi kuburul musyrikin wa kanat fihi khirab wa kana fihi nakhlun fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi kuburil musyrikin fa nubishat wa bil khirabi fasuwiyat wa bin nakhli fa quti'a. Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, dikala ingin membangun Masjid Nabawi, semua perkuburan dipindahkan, digali. Karena antara masjid dengan perkuburan dua hal yang harus dipisahkan. Makanya kubur dengan masjid dua hal yang harus dipisahkan. Karena tanah itu milik Allah Subhanahu wa taala, bukan milik pribadi. Terutama bagi kita yang Allah berikan kemampuan, kita ada tanah. Kemudian nanti kita ingin berwakaf, aku wakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid. Kalau kita sudah wakafkan tanah untuk pembangunan masjid, jangan lagi diberikan syarat di sana. Apa syaratnya nanti kalau saya meninggal? Ada potongan di bagian depan mihrab, kuburkan saya di sana. Jangan lagi disyaratkan ikhwatul Islam. Karena masjid tanah apabila sudah menjadi milik Allah, untuk apa kita mensyaratkannya? Pahala akan tetap mengalir dan sampai kepada kita semuanya. Karena antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus dibedakan. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi menyebutkan al-ardu kulluha masajid. Secara umum bumi Allah itu adalah masjid, kecuali dua. Bumi Allah ini bisa dibangun masjid atau bisa dijadikan tempat ibadah, kecuali dua. Yang pertama tempat kita buang hajat, yang kedua perkuburan. Artinya apa? Antara perkuburan dengan masjid dua hal yang harus dipisahkan. Dan jangan pernah kita berkias dengan perkuburan Nabi SAW. Ingat ikhwatul Islam, jangan pernah ada di antara kita mengatakan, Ustaz, Nabi kan dikuburnya di dalam masjid. Nabi tidak pernah dikuburkan di dalam masjid. Nabi SAW dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kekhususan untuk Nabi, di mana Nabi meninggal, di situ wajib dikuburkan. Makanya harus kita bedakan. Nabi berbeda dengan kita, masjid Nabi juga berbeda dengan masjid kita. Kita contohkan Nabi, kekhususan Nabi yang tidak ada pada manusia yang lainnya. Di mana Nabi meninggal, di situ wajib dikuburkan. Makanya ketika kita membaca sejarah tentang wafatnya Nabi, ketika mereka memandikan Nabi, di mana Nabi dimandikan, di mana Nabi meninggal, di situ Nabi dimandikan. Kemudian Nabi dikafankan di situ juga. Kemudian digali perkuburan Nabi, digali perkuburannya, diangkat Nabi SAW. Artinya Nabi tidak akan dielakkan sedikit pun, tidak akan dipindahkan, tidak akan digeserkan sedikit pun. Karena memang itu wasiat Nabi SAW. Kemudian Nabi dikuburkan di sana. Di mana? Di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, bukan di dalam Masjid Nabawi. Itu perbedaan yang pertama. Kalau kita meninggal di mana, boleh dikuburkan di mana. Misalnya ada di antara kita yang meninggal di daerahnya, boleh tidak berwasiat untuk dikuburkan di Madinah, di Baqi'? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi tidak bisa. Tapi boleh. Boleh atau tidak? Misalnya contoh, ada pembesar yang ada di suatu daerah, pembesar yang dikenal oleh dunia misalnya. Kemudian dikala dia meninggal, dia berwasiat, aku ingin dikuburkan di Baqi'. Boleh atau tidak? Dan itu bisa terjadi ikhwatul Islam. Bisa jadi untuk menghargainya, perjuangannya, usahanya, maka pemerintah meluruskan jalannya, dikuburkan di Baqi'. Boleh dipindahkan kemana saja. Sedangkan Nabi tidak boleh dipindahkan, satu jengkal pun tidak boleh dipindahkan. Itu perbedaan antara Nabi dengan kita. Begitu juga dengan masjid Nabi. Masjid kita, kalau seandainya ada masalah, seperti misalnya kalau terjadi perluasan jalan oleh pemerintah yang mana mengenai daerah masjid yang kita bangun, kemudian pemerintah mengatakan kami ganti rugi masjid ini, kami beli tanah di sana, bangun masjid di sana, pindahkan masjid ini ke sana, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Masjid kita dipindahkan, boleh atau tidak? Siapa mengatakan boleh? Mengatakan boleh, boleh tidak mencari masalah ikhwatul Islam. Yang mengatakan boleh bukan kita. Yang mengatakan boleh bukan kita, bukan saya. Nah, kalau Masjid Nabawi boleh dipindahkan atau tidak? Apapun yang terjadi sampai hari kiamat, Masjid Nabawi tidak akan pernah dipindahkan untuk selama-lamanya. Diperluas iya, dipindahkan tidak. Artinya itu perbedaannya. Jadi tidak boleh bagi kita mengkiaskan sesuatu yang berbeda. Mengkiaskan itu adalah sesuatu yang hampir mirip, maka baru dikiaskan.
Kita dikiaskan dengan Nabi, tidak mungkin. Masjid kita dikiaskan dengan masjid Nabi, juga tidak mungkin. Kalau berandai-andai, kalau seandainya Nabi tetap dikuburkan di dalam Masjid Nabawi, maka kita tetap tidak boleh dikuburkan di dalam masjid. Kenapa? Karena kita tidak sama dengan Nabi SAW. Masjid kita juga tidak sama dengan Masjid Nabi SAW. Bisa dipahami? Makanya Nabi SAW pindahkan semua perkuburan di sini, pindahkan semuanya, kemudian dipindahkan. Kemudian apa lagi? Banyak pohon korma di sana. Pohon korma itu akhirnya ditebang semuanya. Dikala ditebang, ikhwatul Islam, diletakkan di bagian kiblat. Karena dulu ketika Nabi sampai di kota Madinah, kiblat kaum muslimin itu masih menuju Baitul Maqdis. Dan kita harus tahu ikhwatul Islam, orang-orang ahlul kitab itu kalau dalam bahasa Al-Quran dengan bahasa Nabi, ahlul kitab disebut dengan ahlul kitab, itu adalah al-Yahudi wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasara disebut dengan ahlul kitab. Baitul Maqdis itu ada kiblat orang Yahudi secara umum, karena orang Yahudi itu punya dua kiblat. Orang Yahudi itu punya dua kiblat, yang satu ke gunung, yang satu ke Baitul Maqdis. Artinya, jangan kita kira orang Yahudi itu mereka tidak kacau di dalamnya. Mereka lebih kacau dari kita artinya jangan kita kira mereka bersatu. Dan Allah akan tetap senantiasa menghancurkan dan mencari beraikan mereka semuanya. Bahkan kiblat mereka juga berbeda. Kiblat pun berbeda. Kemudian di kota Islam, kiblat kita kaum muslimin yang pertama adalah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis adalah tanah para nabi dan para rasul. Baitul Maqdis di mana dulu Nabi transit di sana, tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi berada di kota Madinah, kiblat masih menuju Baitul Maqdis. Sehingga dikala Nabi ingin membersihkan lahan untuk dibangun Masjid Nabawi, maka pepohonannya diletakkan di bagian depan Masjid Nabawi. Artinya di bagian mana? Di bagian kiblat, yang mana kiblat itu masih menuju ke Baitul Maqdis sana. Makanya Nabi, kenapa Nabi membangun di rumah? Di mana Nabi membangun rumahnya? Di bagian belakang Masjid Nabawi. Nabi membangun rumah bukan di bagian depan Masjid Nabawi, di bagian belakang. Misalnya kita sebutkan di kota Islam, ini Masjid Nabawi, panjangnya 35, lebarnya 30. Di sini kiblatnya, di Baitul Maqdis. Di mana Nabi membangun rumahnya? Di sini. Di sini bagian belakang kanan Masjid Nabawi. Maka di sini ada tempat biasanya perkumpulan atau bertemunya Nabi SAW dengan Jibril alaihissalam. Maka di ketika itulah disebut dengan Babu Jibril. Di sini namanya adalah Babu Jibril. Kenapa? Karena di situlah biasanya Nabi berjumpa dengan Jibril alaihissalam. Karena memang di sini rumah Nabi. Kiblat di mana? Di depan sana. Kemudian dikala terjadi perputaran kiblat 180 derajat, maka kiblat ke rumah Allah Subhanahu wa taala, Ka'bah Musyarrafah, maka rumah yang tadi tidak mungkin dipindahkan ke sini. Rumah Nabi tetap di sana. Akhirnya rumah yang tadi berada di bagian belakang menjadi di bagian depan masjid Rasulullah SAW. Maka dari situlah kita melihat perkuburan Nabi, yang Nabi dikuburkan di rumah ibunda kita Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, berada di bagian kiri depan Masjid Nabawi setelah terjadinya perputaran kiblat. Karena selama 16 bulan atau selama 17 bulan lamanya dikala Nabi berada di kota Madinah, maka Nabi menghadapkan wajahnya menuju Baitul Maqdis sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah ayat, qad nara taqalluba wajhika fis samaa falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami selalu memperhatikan wajahmu ke langit. Karena Nabi SAW selalu meminta kepada Allah, ya Allah, seolah-olah Nabi meminta dengan gaya bahasanya, dengan bahasa lisan dan bahasa tubuhnya, palingkan kiblat kaum muslimin. Karena tidak mungkin kiblat kaum muslimin menuju Baitul Maqdis. Karena dikala kiblat kaum muslimin menuju Baitul Maqdis, orang-orang Yahudi yang ada di Madinah, mereka mengatakan agama kita sama, kiblat kita sama, Rabb kita sama. Apa yang membedakan? Nabi tidak mau demikian. Makanya di antara salah satu yang diinginkan oleh Nabi, apapun yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi harus kita khilafi. Bahkan cara duduk pun Nabi tidak mau cara duduk kita sama dengan orang Yahudi. Salah satu bentuk cara duduk orang-orang Yahudi adalah mereka meletakkan tangannya di belakang. Misalnya kita duduk, ini kan biasanya letakkan tangan di belakang kan? Enak kan? Nah, itu adalah di antara sifat cara orang Yahudi duduknya, dan Nabi melarang kita kalau sebelah tangan yang bagian kiri. Makanya kalau kita duduk, kalau tetap bagian belakang menyandar, maka dua tangan, atau jangan menyandar, atau sandar ke dinding, atau jangan sandar di tangan kita. Karena Nabi tidak mau kita sama dengan mereka. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kita jelaskan, dan insyaallah besok kita akan kembali menyambung pembahasan ini. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau seandainya ada kata-kata yang salah kami dalam menyampaikannya, atau bahasa-bahasa yang kurang tepat kami dalam menggunakannya. Dan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama bagi kita yang berada di kota Madinah, untuk bisa selalu mendekatkan diri
Allah dan juga selalu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat kalimat yang selalu kami sebutkan, semoga memberikan manfaat. Bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan mengetahui sejarah perjuangan dan pengorbanan Nabi. Kalau kita ingin mengetahui seberapa kuat kita cinta kepada Nabi, maka tanya orang itu tentang Nabi itu sendiri. Semakin dia mengetahui tentang Nabi, semakin besar cintanya. Semakin dia tidak tahu tentang Nabi, maka cintanya masih cinta-cinta yang baru dipertanyakan atau masih dipertanyakan. Makanya ukuran cinta kepada Nabi, pengetahuan kita tentang Nabi itu sendiri. Karena orang yang kita cintai pasti kita akan mengetahui mulai dari dia lahir sampai dia wafat. Itu makna daripada sebuah cinta. Dan semoga semua kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita yang ingin pergi ke Makkah Al-Mukarramah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, Allah kabulkan doanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan umrahnya adalah umrah yang mabrurah, sa'yunya sa'yun yang masykur wa dzambun maghfur. Bagi kita yang ada di atau yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, Allah kembali kumpulkan mereka bersama keluarganya, dan semoga Allah selalu memberikan kita rezeki untuk bisa beribadah di kota Makkah dan Madinah. Dan sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis yang mulia ini di kota Nabi, semoga kita pun dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله